Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Eva Suryawanti pada mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pada sesi kedua ini kita akan membahas terkait objek PPN. Nah, pada objek PPN ini ternyata ada perubahan pada Undang-Undang HPP. Pada video kali ini kita akan membandingkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya pada bagian objek pajak pertambahan nilai. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk dulu ke Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, kita masuk ke pasal 4, khususnya pasal 4A. Kemudian untuk Undang-Undang HPP, kita masuk ke bab 4, yaitu tentang pajak pertambahan nilai, khususnya pada pasal 4A. Yang pertama kita akan bandingkan jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan Undang-Undang HPP. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terkait jenis barang yang tidak dikenai PPN ini ada 4 jenis. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan terakhir yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Ya, jadi di Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 untuk barang yang tidak dikenai PPN itu ada 4 jenis. Nah, sedangkan pada Undang-Undang HPP untuk barang yang tidak dikenai PPN ini diantaranya yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ini dihapus ya. Kemudian yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ini juga dihapus. Jadi kedua barang ini atau barang X non BKP ini nantinya akan diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Nah, kemudian untuk barang yang tidak dikenakan PPN di aturan terbaru ini hanya ada 2. Yang pertama, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang tidak diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan restribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan distribusi daerah. Jadi di Undang-Undang HPP ini ada penegasan ya, bahwa makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan lain sebagainya ini merupakan objek pajak daerah dan restribusi daerah. Baik, untuk selanjutnya jenis barang yang tidak dikenai PPN di UU HPP ini adalah uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Jadi di sini juga ada penegasan yaitu untuk kepentingan cadangan devisa negara. Ya, baik itu yang pertama terkait barang tidak kena PPN ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait jasa yang tidak dikenai PPN. Yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini ada beberapa jenis jasanya, yakni jasa pelayanan kesehatan medis, lalu jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi,
jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kemudian ada jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan terakhir jasa boga atau catering. Ya. Jadi di sini ada beberapa jenis jasa yang tidak dikenai PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya kita akan lihat jenis jasa yang tidak dikenai PPN pada Undang-Undang HPP. Yang pertama itu dihapus ya, jadi untuk jasa pelayanan kesehatan medis dihapus, kemudian jasa pelayanan sosial dihapus, jasa pengiriman surat dengan perangko ini juga dihapus, jasa keuangan dihapus, jasa asuransi dihapus, dan yang masih ada yaitu jasa keagamaan ya. Jadi jasa keagamaan masih tetap menjadi jasa yang tidak dikenai PPN. Lalu selanjutnya jasa pendidikan itu dihapus juga. Lalu untuk jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah ya. Ini kalau untuk jenis kesenian, jasa kesenian dan hiburan masih tetap ada di Undang-Undang HPP. Selanjutnya yang dihapus lagi yaitu jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Selanjutnya ada jasa angkutan umum, ini juga dihapus. Kemudian jasa tenaga kerja juga dihapus. Dan selanjutnya untuk jasa perhotelan ini masih tetap ada, jadi merupakan jasa yang tidak dikenai PPN, tapi ada penegasan. Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu selanjutnya ini juga masih ada di Undang-Undang HPP yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Oke, selanjutnya ada lagi huruf N, ini juga masih tetap ada di Undang-Undang HPP, yaitu jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini juga ada penegasan. Selanjutnya huruf O ini dihapus yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Kemudian huruf P jasa pengiriman uang dengan wesel pos juga dihapus. Dan untuk huruf I untuk jasa boga atau catering ini masih tetap ada disebutkan di Undang-Undang HPP. Meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, atas jasa-jasa yang dihapus pada Undang-Undang HPP ini atau barang X non JKP ini diberikan fasilitas tidak dipungut ataupun dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Ya, demikian video pemaparan terkait perubahan objek PPN antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berubah menjadi Undang-Undang HPP. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman semua terkait perubahannya. Dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.